Baiklah, simposium satu ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Taufan Widya Utami, spesialis Opgen Konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Taufan Widya Utami, spesialis Opgen Konsultan, lahir di Jakarta 20 April. Beliau merupakan lulusan dokter umum FKUI tahun 2000, kemudian beliau juga melanjutkan dokter spesialis dan konsultan di FKUI. Beliau juga mengambil fellowship onkologi ginekologi di Leiden University tahun 2012, dan kemudian mendapatkan gelar doktoral S3 di bidang ilmu biomedika di FKUI 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetrik and Ginekologi FKUI RSCM dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian dari tahun 2021 sampai dengan sekarang beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia atau HOGI. Kemudian Dr. Taufan Widya ini juga sebagai Ketua Satgas Pelayanan Project HOGI Kemkes dan Mahadata HOGI. Kemudian dari tahun 2016 sampai dengan sekarang anggota Satgas Prakanker Hubungan Internasional Registrasi Kanker PNPK HOGI, dan pernah juga menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Bendahara HOGI. Bisa kita lihat juga banyak sekali penghargaan dan prestasi dari moderator kita hari ini yang sangat membanggakan. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan untuk memimpin acara simposium ini. Kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Ya, suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Nadia. Izinkan saya untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semua dimanapun berada. Di sini saya mendapatkan dua kakak saya yang luar biasa hebatnya ya, Dr. Brahmana dan Prof. Yudi. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana beliau-beliau ini men-share apa yang terjadi di Indonesia ini ya. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang karena berkat kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan ya. Jadi memang di sini kita memberikan suatu sharing ya bahwa bagaimana kita bisa melihat kanker serviks di antara kanker ginekologi di Indonesia, bagaimana posisinya dan apapun yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya rasa tidak berlama-lama, tentu saja yang saya hormati Ketua Umum PBID Dr. Ari Kusuma dan juga Ketua Umum Ketua Umum POGI ya, POGI Dr. Ari Kusuma dan Ketua Umum PBID Dr. Daeng, izinkan saya untuk memulai acara ini. Kita akan berada pada dua sesi ya, terdiri dari paparan ya. Yang pertama adalah izinkan Prof. Yudi Dr. Brahmana terlebih dahulu. Dr. Brahmana ini tidak ada yang tak kenal saya rasa ya. Sudah begitu luar biasa kiprah di nasional, regional maupun internasional ya. Jadi beliau ini adalah merupakan Ketua HOGI saat ini, yaitu periode saat ini tahun 2021 hingga tahun 2025 ya. Jadi beliau adalah staf pengajar dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga tak asing lagi, sudah begitu banyak publikasi yang beliau hasilkan dan juga memang beberapa karya, dan juga beliau merupakan ketua macam-macam deh. Jadi saya udah banyak sekali yang tidak perlu kita paparkan satu persatu, luar biasa. Jadi Dr. Brahmana ini akan memaparkan topik yang kedua, kita jadikan jadi topik pertama, yaitu bagaimana mencegah kanker serviks. Waktunya adalah 20-25 menit. Kemudian Prof. Yudi dengan hormat saya juga meminta untuk memaparkan bagaimana peran layanan primer dalam penapisan kanker serviks 20-20 menit. Kemudian kita akan akhiri waktu kita adalah 10-15 menit untuk berdiskusi nanti di akhir dari paparan tersebut. Baik, saya rasa pembukaan dari saya cukup sekian. Mohon paparannya, Dr. Brahmana silakan dengan hormat saluran dan waktu saya persilahkan. Monggo, Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Umum PPID, Ketua Umum PP POGI, yang saya hormati para guru besar, para sejawat semua. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana mencegah kanker serviks ya. Jadi ini sangat penting. Terima kasih Bu Moderator yang sekaligus Sekjen dari HOGI telah memberikan pembukaan yang sangat baik. Saya izin share screen. Ya.
Nah, ini pertanyaan yang klasik, bagaimana mencegah kanker serviks ya. Nanti kita lihat fakta di Indonesia. Ini adalah kanker serviks, faktanya di Indonesia masih merupakan kanker ginekologi terbanyak di Indonesia saat ini. Di luar negeri sudah bukan yang terbanyak lagi kanker serviks. Kenapa demikian? Karena kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah, otomatis karena paling bisa dicegah sehingga insidennya harusnya tidak terbanyak lagi. Nah, tetapi di kita ternyata masih menjadi kanker ginekologi nomor 1. Juga sebagai kanker yang terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia setelah kanker payudara. Dan yang ketiga sebetulnya yang paling memprihatinkan, harusnya bisa dicegah, harusnya tidak boleh terjadi, tetapi faktanya adalah sebagian besar datang dengan stadium lanjut. Dan ini dari data semua center di Indonesia, memang sebagian besar stadium lanjut. Dan ternyata proporsi stadium lanjut ini dari tahun ke tahun tetap, sejak zaman saya PPDS tahun awal 2000-an sampai sekarang, ya tetap stadium 3 yang terbanyak. Nanti kita lihat berikutnya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan 31 Januari 2019, ternyata kanker serviks terjadi pada 23,4 per 100.000 penduduk, dengan kematiannya 13,9 per 100.000 penduduk. Artinya separuh, yang meninggal itu separuh. Sedangkan di luar negeri, memang kanker serviks survivalnya semakin tahun semakin lebih baik, mungkin karena deteksinya lebih awal, dan memang sarananya memang radiasi ada di setiap kota, misalnya demikian. Nah, ini proporsi di Indonesia kanker dari tahun ke tahun, sekedar nice to know untuk kita. Breast nomor 1, kemudian kanker serviks nomor 2, kemudian ada 2 kanker ginekologi di sini yang menempati yang terbanyak dalam gambar ini, yaitu kanker serviks dan kanker ovarium. Pada pagi hari ini kita membicarakan mengenai kanker serviks. Jadi kesimpulannya yang statistik 2020 dari WHO, itu yang terbanyak memang breast, cervix, ovarium, kolorektal, dan kemudian tiroid. Ya. Nah, ini nasional data kita, cancer registry dari HOGI. Jadi HOGI itu beberapa center store data ke HOGI, kemudian dikompilasi oleh HOGI. Ternyata yang terbanyak memang masih kanker cervix, proporsinya sekitar 60-65% dari semua kanker ginekologi adalah kanker cervix. Nah, ini yang menyedihkan. Sebagian besar stadiumnya stadium 3 sebagian besar. Dan ini sangat menyulitkan di kita, karena apa? Karena ketika diagnosisnya sudah stadium 3, maka terapi utama, backbone utama pengobatan itu adalah radiasi. Yang kita tahu fasilitas radiasi ini merupakan fasilitas yang kompleks, tidak mudah pengadaannya, ahlinya, dan lain-lain, sehingga masih terbatas di Indonesia. Data perkumpulan radioterapi Indonesia memang hampir separuh provinsi di Indonesia masih belum ada fasilitas radiasi. Nah, ini kalau data kira-kira data internasional begitu ya. Jadi kita lihat 7 dari 10 perempuan itu meskipun datang ke dokter ternyata tidak di screening. Jadi itu mungkin gambaran yang baik bagaimana kita memperbaiki layanan dalam hal mencegah kanker serviks. Ya. Nah, gambar ini gambar yang paling penting sebetulnya, yang menjadi alasan bahwa kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah. Mungkin salah satu kanker yang paling bisa dicegah dari seluruh kanker yang ada ya kanker serviks. Kenapa? Karena atas dasar beberapa hal. Yang pertama, perjalanan alamiahnya jelas. Natural history-nya jelas sekali. Dari normal, kemudian dia pelan-pelan menuju kanker serviks ketika ada HPV infection. Ketika sudah ada HPV high risk infection, itu pun masih ada kemungkinan clearance 90%. Kalau ini persisten, baru pelan-pelan berkembang menuju kanker serviks, itu pun dengan syarat pasti melewati tahap prakanker serviks, baik itu low grade, baik itu high grade. Nah, gunanya kita melakukan screening, itu nangkap pada masih di sini, tahap di sini, atau tahap di sini. Ketika tahapnya belum mencapai kanker serviks, itu kesembuhannya 100%, bahkan tindakannya tindakan sederhana saja. Nah, ini harapannya kita menemukan di sini, di sini, di sini. Ya, syukur-syukur setiap kali screening kita normal terus. Nah, ini menggambarkan bahwa kanker serviks harusnya tidak boleh terjadi pada perempuan, karena bisa dicegah. Satu, natural history-nya jelas. Yang kedua, berlangsung dalam waktu yang lama, lebih dari 10 tahun. Apalagi sekarang ada vaksinasinya, plus screening-nya sebetulnya sangat praktis.
Berbeda ketika kanker itu screeningnya menggunakan alat-alat canggih, PET CT scan misalnya, ataupun apapun, sehingga screeningnya sulit. Padahal ini screeningnya adalah dengan tindakan-tindakan yang praktis. Cuman memang compliance melakukan screening di negara kita ternyata masih rendah. Nah, ini infeksi HPV rasanya ini hanya nice to know aja, karena pasti sudah tahu semua karena sering seminar mengenai HPV. Jadi begitu seseorang itu melakukan hubungan seksual, disitulah ada risiko terjangkit HPV. Tapi tidak usah kita khawatir berlebihan karena data mengatakan 90% terjadi clearance, tapi hati-hati yang 10% persisten dan kemudian berkembang menjadi kanker serviks. Ini juga gambaran mengingatkan kita harusnya kanker serviks tidak terjadi karena dari normal sampai jadi kanker serviks ini butuh waktu lebih dari 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, dan melalui tahap demi tahap. Kalau melakukan screening, harapannya normal terus, tetapi kalaupun ada sesuatu masih di tahap ini atau di tahap ini, sehingga kesembuhannya 100%. Berbeda ketika tahapnya sudah kanker serviks, maka tergantung dari stadiumnya. Semakin dini stadium, maka tingkat survival-nya semakin baik. Nah, ini gambaran pelan-pelan perubahan dari serviks yang normal seperti begini sampai hilang bentukan serviksnya seperti yang kanan bawah ini. Kenapa ini saya pasang? Karena sebetulnya ini reminding kita semua, gambar seperti kiri atas kah, atau seperti yang ini, atau yang ini, atau yang ini, itu hanya bisa diketahui kita ketika kita melakukan periksa dalam. Kadang-kadang kita sebagai SPOK, saking banyaknya pasien, saking sibuknya, mungkin mengandalkan USG, ada keluhan perdarahan pervaginam, langsung USG tanpa melihat serviks. Jadi sebetulnya tips sederhana saja, setiap kali ada perempuan dengan keluhan perdarahan pervaginam dan sudah seksual aktif, sempatkan melakukan pemeriksaan dalam, memasukkan spekulum ke dalam vagina, memvisualisasi serviks untuk mengkonfirmasi serviksnya normal ataukah ada sesuatu. Seringkali kita terlewat gangguan perdarahan pervaginam, dikira gangguan hormon, ternyata sebetulnya kanker serviks. Dan itu kadang-kadang kalau kita di praktek sehari-hari, operasi miom, ternyata diulang operasi kanker serviks. Itu ada seringkali demikian. Jadi artinya message-nya di sini, tolong setiap perempuan yang telah seksual aktif ketika ada perdarahan atau keputihan pervaginam, sempatkan melakukan periksa dalam, memasukkan spekulum ke dalam untuk visualisasi serviks. Dengan tindakan sederhana ini, mungkin kita bisa menangkap beberapa kasus sehingga kesembuhannya akan menjadi lebih baik. Nah, pencegahan, kita lihat di sini pencegahan, ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Pencegahan primer dan pencegahan sekunder ini yang sebetulnya peran kita primer, sekunder, sehingga tidak sampai menjadi kanker serviks. Nah, tersier kalau sudah kanker serviks, bagaimana pasiennya itu mendapat kesembuhan yang maksimal. Pencegahan primer, sasarannya remaja, metodenya edukasi kesehatan reproduksi, dan vaksinasi HPV. Pencegahan sekunder, ketika sudah berhubungan seks aktif, maka metodenya kita lakukan screening kanker serviks. Bentuknya macam-macam, modalitasnya macam-macam, dan akan berkembang terus termasuk kombinasi-kombinasinya. Nanti kita lihat satu persatu mengenai inspeksi visual dengan asam asetat, atau kita sebut dengan IVA, kemudian yang kedua pap smear, yang sejak tahun 1940, kemudian yang ketiga tes HPV, rasanya di kota besar telah mampu melakukan tes HPV. Nah, ini yang primer dulu, vaksinasi HPV. Durasi yang paling sering ditanyakan adalah oleh pasien, berapa lama ini proteksinya, apakah saya perlu booster, dan lain-lain. Data mengatakan durasi proteksi vaksin HPV sampai saat ini, yang bivalen vaksin 11 tahun, kuadrivalen vaksin 10 tahun, nanovalen vaksin 9 tahun. Jadi ini data yang terakhir dan terus akan berkembang karena pasien-pasien tersebut selalu diikuti. Tapi sampai saat ini tidak perlu booster sama sekali. Nah, ini update-nya jadwal pemberian vaksinasi HPV usia 9-14 tahun, 2 kali suntik dengan interval 6 atau 12 bulan. Tidak boleh kurang dari 5 bulan intervalnya, karena belum matur dalam hal imunitasnya. Jadi 9-14 tahun, kalau sekarang disuntik, maka suntik yang kedua 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Untuk lebih dari 15 tahun, maka tetap jadwalnya seperti semula, 3 kali suntik, tergantung kita memakai bivalen atau kuadrivalen, jadwalnya 016 atau 026. Jadi sebetulnya yang paling bagus timingnya adalah ketika
anak remaja usia 9 sampai 14 tahun. Sebetulnya kalau masing-masing dari kita bisa menunjang dalam hal pencegahan kanker serviks dengan hanya berkomunikasi. Kita berkomunikasi misalnya ibu, yang pasiennya adalah ibunya, maka kita tanya punya anak perempuan tidak, edukasi sedikit-sedikit. Kalau punya anak perempuan bisa divaksinasi Bu, misalnya demikian, sehingga risiko kanker serviks berkurang. Nah, kita dengan menyempatkan kita berkomunikasi, menyarankan edukasi kesehatan, nitipkan edukasi kesehatan pada setiap pasien kita, mudah-mudahan kanker serviks tidak menjadi kanker yang terbanyak dari kanker ginekologi di Indonesia. Nah, ini vaksin HPV yang tersedia di dunia saat ini adalah bivalent vaksin, quadrivalent vaksin, dan nanovalent vaksin. Tetapi sementara di Indonesia ada bivalent vaksin dan quadrivalent HPV vaksin. Di Amerika sudah saat ini menggunakan Gardasil 9 semua. Nah, ini mengenai screening kanker serviks, bisa dengan inspeksi visual dengan asam asetat, bisa menggunakan pap smear, bisa menggunakan tes HPV. Inspeksi visual asam asetat ini dilakukan bila tidak ada fasilitas pap smear tadinya. Jadi di negara-negara berkembang itu, meskipun SPOK-nya katakan misalnya banyak ada di tiap daerah, belum tentu pap smear bisa dilakukan. Karena apa? Jumlah dokter spesialis patologi masih sangat terbatas. Di seluruh Indonesia, kalau saya salah mau dikoreksi, sekitar 700 sekian spesialis patologi untuk 270 juta penduduk untuk 17.000 pulau. Jadi masih sangat kurang sehingga pap smear tidak mungkin mampu laksana di setiap daerah di Indonesia. Nah, kemudian dikembangkan juga di negara-negara berkembang yang lain dengan inspeksi visual dengan asam asetat. Dilakukan di praktik sehari-hari sebagai kombinasi screening yang lain bisa. Artinya begini, setiap kali ada keluhan perdarahan pervagina atau keputihan pada wanita yang sudah berhubungan seks, sempatkan kita melakukan periksa dalam. Ketika kita melakukan periksa dalam, kita lihat serviknya, oleskan saja asam asetat, kita lihat serviknya. Begitu, adakah aceto white lesion atau tidak. Sebetulnya tindakan-tindakan sederhana ini mampu menunjang penurunan kanker serviks, insiden kanker serviks di Indonesia. Nah, ini inspeksi visual dengan asam asetat, dioleskan asam asetat 3-5% pada serviks. Tapi sebelum kita oleskan, kita lihat dulu ada epitel putih atau tidak. Ketika ada epitel putih sebelum kita mengoleskan asam asetat, itu disebut dengan leukoplakia. Ya, jadi bukan aceto white lesion. Tapi ketika sebelumnya tidak ada, kemudian dioleskan asam asetat 3-5%, kemudian tampak seperti sariawan warna putih begitu, maka IVA-nya positif. Hasil tes IVA hanya ada dua, yaitu negatif atau positif. Negatif bila tidak terbentuk aceto white lesion. IVA positif bila tampak aceto white epithelium, aceto white lesion. Jadi tidak ada pada tes IVA itu bagaimana IVA-nya low grade, bagaimana IVA-nya high grade, tidak, tetapi IVA-nya negatif atau positif. High grade, low grade mungkin bisa dengan terminologi itu dengan pemeriksaan kolposkopi. Jadi tindak lanjut IVA positif, ada beberapa center yang sudah dilatih CN treat, langsung dilakukan cryoterapi bisa, atau paling gampang, paling tidak kita mendeteksi ada something pada serviksnya, rujuk ke SPOK terdekat. SPOK di kita sudah sekitar 4.860 kalau saya tidak salah, mungkin sudah tambah lagi. Jadi artinya rasanya di tiap kabupaten mudah-mudahan sudah ada SPOK. Paling tidak semua bidan, dokter umum, SPOK atau siapapun bisa melihat serviks, dioleskan asam asetatnya ada sesuatu, ada aceto white lesion, at least rujuk ke SPOK, SPOK-nya akan melakukan tindakan yang sesuai lebih lanjut. Nah, pap smear itu sudah ditemukan sejak tahun 1940 oleh keturunan Yunani di Amerika, Georgios Papanikolaou. Jadi merupakan pemeriksaan sitologi untuk melihat sel yang terkelupas atau eksfoliatif sel dari endoservix dan ektoservix. Sampai saat ini masih menjadi screening kanker serviks. Karena di kemudian hari mungkin saja akan digantikan perannya dengan tes HPV, tetapi sampai saat ini standar adalah pap smear. Pengambilan spesimen pap smear yang benar adalah meliputi ektoservix dan endoservix. Jadi ini komponen ektoservix harus ada terwakili pada spesimennya, kemudian juga ada komponen dari endoservix. Karena itu yang akan dicek. Biasanya kalau hasil pap smear pertama di paling atas itu ada kata-kata adequacy of specimen. Adequacy of specimen itu artinya spesimennya adekuat atau tidak. Dikatakan adekuat bila ada komponen ektoservix dan endoservixnya. Ketika
dinyatakan hasilnya tidak ada kuat adekuasinya, sebetulnya hati-hati kita menerjemahkan hasil pasmirnya. Tetapi kalau ada kuat, maka hasil pasmirnya sangat representatif. Jadi harus ada komponen ectocervix dan endocervix. Masalah samplingnya kita bisa menggunakan yang paling sederhana dengan iris spattle, atau yang gambaran seperti ini kita sering pakai pada liquid based cytology. Ini adalah cervix, begitu, sekaligus kita mendapat komponen endocervix dan sekaligus ectocervix. Nah, kemudian dioleskan di objek gelas kalau yang konvensional pasmir, kemudian difiksasi, tetapi kalau liquid based cytology, rasanya di kota besar semua sudah beralih ke liquid based cytology, maka tidak dioleskan di objek gelas, dimasukkan di dalam kit khusus, dan kemudian spesimennya dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, ada lagi tes HPV. Jadi tes HPV adalah tes untuk mengetahui adanya infeksi HPV high risk. Kemungkinan hasilnya positif. Kalau hasilnya positif adalah terinfeksi oleh satu atau bisa lebih HPV risiko tinggi yang ada 13 sampai 14 HPV risiko tinggi, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 58 sampai seterusnya. Nah, kalau positif at least ada satu yang positif. Jadi si A bisa saja 2 virus positif, si B bisa 5 virus positif, tetapi paling tidak ada salah satu dari HPV risiko tinggi yang positif. Kalau negatif berarti tidak terinfeksi HPV risiko tinggi. Kalau kita ingin mengetahui jenis tipe HPV-nya, maka bisa dilakukan genotyping. Tapi tes HPV saja sangat cukup untuk kita melakukan tindakan sesuai hasilnya. Nah, sampling tes HPV artinya pengambilan spesimennya adalah seperti ngambil secret cervix dan dimasukkan dalam kit khusus. Sebetulnya samplingnya bisa jadi satu dengan pasmir metode liquid based cytology. Jadi kita sekaligus mengambil spesimen untuk pasmir LPC, sekaligus kita tulis formnya, kita ingin tes HPV juga sehingga kita bisa mengetahui positif atau negatif. Bisa juga saat ini berkembang bisa dilakukan dengan cara self sampling begitu. Nah, ini panduan screening kanker serviks secara internationally 20 sampai 29 tahun, pasmir rutin setiap 3 tahun sekali. 20 sampai 29 tahun tidak memakai tes HPV karena data mengatakan di luar negeri bahwa kalau diteskan HPV 20 sampai 29 insiden positifnya tinggi dan itu sebetulnya HPV yang transient nantinya akan hilang sendiri. Tetapi usia 30 sampai 65 tahun ada 3 pilihan. Dulu hanya pasmir saja, saat ini ada 3 pilihan untuk usia 30 sampai 65 tahun. Bisa pasmir only tiap 3 tahun sekali atau tes HPV only tiap 5 tahun, atau pasmir plus tes HPV tiap 5 tahun. Jadi sebetulnya nantinya ke depan memang tes HPV mungkin akan menggantikan pasmir, tetapi masalahnya adalah negara berkembang karena belum ada fasilitas tes HPV di setiap daerah di suatu negara berkembang. Usia 65 tahun tanpa screening bila hasil screening sebelumnya baik. Kalau pasca histerektomi total tidak perlu screening lagi bila ada riwayat high grade. Bila tidak ada riwayat high grade squamous intraepithelial lesion. Kalau sebelumnya ada high grade squamous intraepithelial lesion atau histerektomi atas indikasi lesi prakanker serviks, maka tetap dilakukan screening meskipun pasca histerektomi total. Nah, kompleksitas penanganan kanker di Indonesia adalah coverage screening kita masih rendah, jumlah fasilitas pengobatannya terbatas, jumlah ahlinya terbatas, vaksinasi HPV belum menjadi kewajiban, dan sebagian besar stadium lanjut perlu radiasi, dan sampai saat ini fasilitas radiasi kita belum seperti di luar negeri yang di setiap kabupaten atau kota madya pasti ada fasilitas radiasi. Bahkan di kota-kota besar di Indonesia pun antrian radiasi bisa masih 3-6 bulan. Upaya yang bisa dilakukan oleh SPOG dalam mencegah kanker serviks atau siapapun adalah yang pertama, edukasi aktif tentang kesehatan reproduksi kanker serviks ke semua elemen masyarakat umum. Edukasi mengingatkan setiap pasien kita untuk melakukan vaksin HPV pada remaja utamanya, dan jangan lupa kita edukasi, misalnya pasien kita pasien postpartum, kita habis menolong persalinannya, kontrol ke kita postpartum, ingatkan Bu, ada kewajiban screening kanker serviks, jangan lupa, meskipun telah lahir anaknya dan lain-lain. Jadi artinya kita setiap waktu, setiap saat menitipkan edukasi pada pasien-pasien kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa melakukan pemeriksaan in speculo pada pasien yang sudah berhubungan seks untuk visualisasi serviks bila ada keluhan vaginal discharge atau vaginal bleeding. Jadi tidak boleh terlewat untuk melihat kondisi serviksnya bagaimana. Seringkali kita mengandalkan USG, bahkan CT scan, MRI, itu nggak kelihatan sama sekali ketika ada massa di serviks yang masih kecil.
aktif memberikan edukasi ke tenaga kesehatan untuk membantu upaya pencegahan kanker serviks. Untuk SPOG, saat ini ada kesempatan mengikuti fellowship Lesipra kanker serviks. Sempatkan melakukan IVA setiap kali untuk pasien kita periksa dalam, oleskan asam asetat, perkara nanti plus minus screening yang lain, kita mau pap smear, mau tes HPV, monggo sesuai guideline yang sudah kita utarakan tadi. Rasanya itu sekedar reminding untuk kita bersama, mudah-mudahan ke depan kanker serviks angkanya menurun, syukur-syukur tidak ada lagi kanker serviks di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.